kait ini ada kegelisahan bahwa informasi di luar berkembang SD Impres ini akan hilang kan? Ini seperti apa nih? Itu sebenarnya bukan dihilangkan, tapi untuk penyeragaman nama itu mereka berubah nama jadi SDI menjadi SDN. Itu kan dua-duanya milik pemerintah semua. Nah, terus ya kan mulai ada pemikiran kotor bilang SD Impres itu zaman Orde Baru. Nah, kita menghilangkan itu karena semua itu kan milik negara. Jadi kita samakan dia menjadi SDM semua. Jadi sebenarnya SD Impres tetap ada. Tetap ada, hanya diganti di I ke N. Sebenarnya itu apa sebenarnya yang mempengaruhi itu SDN dan SDI? Sebenarnya sih sama, mereka perlakuan kan sama sebenarnya. Hanya dari aspek nama yang daripada nanti kita jadi bingung ada negeri ada ini, akhirnya masyarakat awam bisa bertanya, loh kok ini negeri ini pemerintah punya sama-sama kok, kenapa ada Impres, kenapa ada negeri? Daripada kita membuat kebingungan di tengah masyarakat, termasuk orang tua yang ini, mereka kan ada yang sampai tanya begini, Bapak kami ke SDN ini, SD Impres ini baik atau tidak? Ada orang tua sampai tanya begitu kita mau daftarkan anaknya. Saya bilang sama, Impres itu juga negara punya, negara yang urus, jadi sama saja. Nah, daripada munculkan pertanyaan begitu ulang-ulang, lebih bagus sudahlah ada ruang kita tanya di kementerian bahwa silakan kalau merubah sesuai dengan kondisi daerah silakan. Nah, sudah kita rubah pakai SDM semua supaya kita jangan terlalu pusing, itu cukup satu nama. Oke. Ada lagi berikut ini terkait bantuan, ada dana bantuan misalnya berupa dana untuk rehabilitasi sekolah. Kan ada beberapa sekolah kemudian tidak dapat, bisa dijelaskan? Ya, itu yang juga salah satu yang mempengaruhi kami berusaha untuk merubah nama. Karena apa? Untuk dapat dana dak fisik dari kementerian, dari pusat itu yang pertama, yang proses yang harus kita lewati harus ada usulan dari Musrembang. Jadi Musrembang tingkat desa mengusulkan bahwa sekolah di desa itu membutuhkan ruang kelas baru misalnya. Nah, habis itu dinaikkan sampai ke kecamatan juga tetap dipertahankan, sampai kabupaten disepakati bahkan DA kurang maka dia kedak lewat dana alokasi khusus, maka dia akan masuk di aplikasi Krisna yang ketika diklik langsung terbaca di Bappenas. Nah, di Bappenas mereka tidak langsung satu kali percaya dari hasil Musrembang dan mereka dorong untuk didana, tidak. Mereka untuk membuktikan kebenaran itu betul-betul dibutuhkan oleh sekolah atau tidak, mereka ambil data pembanding itu dari Dapodik. Dapodik datang lihat, oh ya ini sesuai, dapat. Kalau tidak sesuai maka mereka menganggap bahwa ini ada salah satu yang tidak pas, itu nanti luruskan dulu, tidak usah dapat dulu gitu. Nah, persoalan berikutnya adalah ketika dari Musrembang itu muncul itu nama desa, tetapi ketika muncul di Dapodik itu bukan nama desanya, tapi nama sekolah yang tidak ada hubungannya dengan desa sekarang. Akibatnya orang yang mau mengalokasikan kan bingung, ini di desa apa? Cocok tidak? Tidak cocok, antara nama sekolah dengan nama desa tidak cocok ini. Nah itu akhirnya ya sudah mereka geser dulu, munculkan yang baru yang sudah tidak membuat mereka pusing, dan naikkan kita ditaruh kembali di paling belakang. Nanti ada sisa baru mereka semakin terdapat kecil. Maka kami punya kesimpulan, sebaiknya kita coba merubah nama sekolah untuk SD itu ke pendekatan desa. Jadi sebelumnya itu ada SDN yang pakai nama kampung misalnya SD Impres Nakor di Kalikasa atau di Kalikata Keja. Itu kita rubah menjadi SDN Kata Keja. Nama desa yang kita pakai. Supaya ketika ada muncul di Musrembang, Kata Keja itu muncul di sana. Di sini juga SDN Kata Keja, pas dia tidak pusing lagi tanya ini dari desa apa, dari desa tidak pusing lagi, langsung klop masuk sesuai. Oh berarti ini betul-betul dibutuhkan, masuk, disetujui. Nah bisa dapat seperti itu. Itu yang membuat saya berpikir bagaimana kalau seandainya kita merubah namanya pendekat, bukan bermaksud untuk menghilangkan sebuah sejarah.
karena sekolah itu mungkin dalam bentuk sebuah sejarah dan lain sebagainya, tapi nama tetap kita pakai, tapi secara administrasi pemerintahan kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita itu, pakai nama desa itu supaya kita juga bisa dapat sentuhan dari Jakarta. Kan kita paham bahwa APBD kita juga masih sangat terbatas untuk bisa membangun secara besar-besaran, memperbaiki secara besar-besaran kondisi fisik sekolah dan pantai. Kenapa? Baik untuk guru maupun sekolah-sekolah. Gak ada pesan harapan kakak untuk teman-teman di lapangan. Kalau jujur Bapak, secara untuk guru secara kuantitas memang kita masih kurang banyak sekali. Memang guru kita sekarang ada 1.000, guru negeri ada 1.434 orang. Itu guru negeri, tapi kita kekurangan masih ada sekitar 1.200 lebih. Kekurangan guru sebenarnya kita. Yang kita coba berusaha untuk memanfaatkan kekurangan kita semaksimal mungkin, kekurangan guru semaksimal mungkin. Kita sementara berusaha untuk membuat perimbangan antar satu sekolah dan sekolah yang lain. Antar sekolah A dia punya rombongan belajarnya besar, dia punya siswa banyak, pasti harus di situ harus penempatan guru juga banyak. Tapi kalau di sekolah kecil dengan rombongan belajarnya juga misalnya SD hanya 6 saja, bahkan ada yang 5 saja, dengan jumlah siswa sedikit, pasti kita juga menyesuaikan kondisi. Jadi bukan pemerataan tapi berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu dari kekurangan guru kita. Memang kita agak stres dengan kebijakan Kemenpan tahun kemarin bahwa tidak guru-guru kontrak, guru-guru honor yang dibiayai dari dana yang bersumber dari negara itu tidak diberhentikan. Wow, itu kami stres. Saya bilang, kalau terus guru-guru yang dibiayai dari dana BOS ini bagaimana? Sedangkan itu ada 1.200 lebih itu dari biaya dari dana BOS. Supaya masih berpanjang sampai dengan November, mudah-mudahan ada perubahan kebijakan sehingga tidak terbeban lagi. Terus ditambah lagi dengan kuota kita untuk formasi guru di tahun 2030 sampai dengan 715 orang, mudah-mudahan bisa terpenuhi sehingga sisa sedikit itu yang mungkin kita, kalau akhirnya kurang terus dan kebijakan Jakarta itu tidak bisa berubah, maka kita mungkin lewat sekitar 350, berarti sekitar 500 lebih sisa itu mungkin kita bisa koordinasi dengan baik dengan namanya outsourcing kah atau apakah, itu nanti baru kita pikirkan caranya. Bahwa kondisi dari aspek kuantitas kita masih kurang, tapi pemerataannya yang belum pas sekarang. Di dalam kota itu penuh, di dalam kota guru berlebih-lebih, tapi juga di desa-desa jauh, misalnya di Tobotani dan Bian, justru guru-guru juga lebih di situ. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi ada desa-desa lain, sekolah-sekolah lain di desa-desa lain di Lembata ini, ada yang guru negeri hanya satu, kepala sekolahnya sendiri, akan dia harus merangkap kepala sekolah jadi bendahara. Bebannya luar biasa. Kami sementara proses mutasi secara besar-besaran ini, tapi terkendala butuh waktu lama karena Pak Bupati tanda tangan SK harus dengan persetujuan menteri, dan itu sementara diproses. Nah, hanya untuk bisa menyeimbangkan tadi itu, ya pasti banyak orang guru-guru dalam kota mulai bilang, kami bagaimana? Saya bilang kan profesi guru itu kan tidak hanya dalam kota, tapi guru itu kan harus sampai ke desa-desa. Ya, siapa suruh jadi guru? Ya harus ditempatkan di sana dong. Tapi dengan memperhatikan jangan sampai keluarga, suami istri kita pisahkan dan lain sebagainya. Tidak, kita akan perhatikan dekat terus dia punya kondisi kesehatan bagaimana. Kalau sakit-sakit ya sudah, dia harus ditempatkan di dekat-dekat sekolah yang ada sarana kesehatannya. Atau kapan dia mau pensiun juga kita perhatikan di situ. Sementara untuk sekolah swasta seperti apa? Sekolah swasta perlakuan sama sebenarnya, cuma prosedurnya kan berbeda. Kita tidak lagi langsung menempatkan mereka. Itu tergantung dari pemilik sekolahnya. Kalau dia butuh sekolah negeri, silakan dia buat permohonan kepada Pak Bupati. Terus Pak Bupati kalau setuju, kami akan memetakan dulu kebutuhannya. Kalau memang disetujui, sudah kita Pak Bupati akan beri persetujuan untuk dipindahkan ke sana. Hanya dengan pemikiran bahwa sekolah swasta juga mendidik anak-anak Lembata, bukan hanya sekolah negeri. Tapi hanya prosedurnya tadi yang harus kita lewati.